Mohon dijelaskan syafaat yang dibenarkan. Sebab saya sering mendengar ceramah dari beberapa ulama yang menerangkan kalau syafaat dari Nabi Muhammad SAW akan didapat kelak di yaumul akhir kalau membacakan sholawat untuk beliau, Ustaz. Ya tidak apa-apa, kamu ikut itu ya silakan. Ya, kalau kami lain, orang yang mendapat syafaat dari Nabi itu orang yang ketika hidupnya mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Walaupun kamu sering membaca sholawat Nabi, tapi kalau diajak mengikuti apa yang diajarkan Nabi, ditolak. Nabi kita mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Apalagi yang kamu lakukan ibadah Nabi tidak pernah melakukan. Nah, kata Nabi syarul umur, sejahat-jahat urusan ibadah itu yang kamu ada-adakan. Syarul umur muhdatsatuha, yang baru, yang Nabi tidak ada terus kamu mengadakan. Itu ibadah yang baru. Itu kata Nabi seburuk-buruk urusan ibadah. Nah, seburuk-buruk urusan ibadah yang zaman Nabi tidak ada terus kamu mengadakan, kullu muhdatsatin bid'atun, semua yang ibadah baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, semua ibadah yang baru itu bid'ah, semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, semua yang sesat itu masuk neraka. Ya. Sekarang enggak usah nurut Nabi. Sumpene anggere kerep maca selawate so ning akhirat entuk syafaate Nabi. Boleh kamu melakukan begitu, silahkan. Kalau Nabi itu mengatakan Al-Qur'an syafi'un musaffaun wa makhilun musattaqun. Wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ilan nar. Nabi itu mengatakan Al-Quran itu syafaat yang bisa diterima syafaatnya. Syafaat itu kan pertolongan. Al-Quran itu pertolongan yang bisa diterima pertolongannya. Ya. Itu syafaat. Wa makhlun musaddaqun, pembela yang dibenarkan. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, kamu akan dituntun masuk surga. Hal ini dikuatkan sabda Rasulullah yang lain, duru ma'a kitabillahi haitsuma daro. Beredarlah kamu mengikuti Al-Quran, kemana saja Quran itu membawa kamu, ikuti aja. Nah, kamu kalau mengikuti Al-Quran itu faqad hudiya ila sirati mustaqim. Sungguh Quran itu menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Itu yang berkata tadi Nabi. Ya, saqahu qadahu ilal jannah tadi. Tapi siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, hawa nafsunya yang di depan, Qurannya suruh mengikuti dirinya, bukan hawa nafsunya tunduk dengan Al-Quran, tapi Qurannya dipaksa mengikuti dirinya. Ya, qadahu ilal saqahu ilan nar, kamu dilemparkan kamu ke neraka. Nah, jadi kalau kita hidup ini mengikuti petunjuk Al-Quran, kata Nabi, kamu nanti mendapat syafaat dari Quran itu. Tapi kalau hidupmu itu nyepelek ke Quran, ya tadi katakan oleh Allah tadi, manah suruhu yaumal qiyamati a'ma, kamu nanti diseret, kumpulkan di masa nanti dalam keadaan buta, masukkan ke neraka. Itu. Jadi orang yang hidupnya mengikuti petunjuk Al-Quran tidak perlu diragukan, pasti nanti mendapat syafaat. Ya. Tapi orang yang hidupnya tidak mau mengikuti Al-Quran, hidup di dunia ini nuruti hawa nafsunya, Qurannya diseret saja. Malah kalau ada ayat-ayat keterangan
bertentangan dengan keinginannya, ditolak ayatnya, ya, tidak mau menerima, jangan harap syafaat dari Nabi. Namun kalau saudara baca sholawat nanti akan dapat syafaat saja, walaupun hidupnya tidak mengikuti Nabi, ya silakan. Tunggu aja, nanti masing-masing kan sama menunggu tuh. Nggak usah diperdebatkan syafaat, pokoknya tak sregepi sholawat walaupun tidak mengikuti ajarannya Nabi. Nah, malah ada yang terangkan kok katanya besok di sana itu mencari nabinya masing-masing. Nabi Muhammad katanya nanti benderanya hijau, tulisannya Muhammad. Umpama tenan ya. Manusia yang pertama kali meninggal sampai terakhir berapa miliar manusia nanti. Ya. Gak Nabi Muhammad, umpama Nabi Muhammad nanti di Mekah atau di Madinah. Kamu di sini goleki ngono wae urung karuan sak urip ketemu. Ketika haji itu keterisip gitu aja. Ya. Keterisut gitu aja. Padahal haji Indonesia wis ditengeri nganggo batik, nganggo kalung apa wis itu keterisut ning Masjidil Haram cuma sak utek goleki nganti mulih lagi ketemu. Ketemu niki mergo sudah arep mulih kuwi. Sana padahal hanya berapa juta manusia, tur lokasinya hanya sempit satu Masjidil Haram itu saja. Buat nanti padahal manusia yang pertama sampai terakhir bangkitkan bersama. Luasnya seluas ini. Tunggu lihat tulisan hijau. Bang dicedhaki bae P3. Atau PKB, kan gendirane izin era P3 PKB. Nah, itu ada yang menerangkan begitu. Ya silahkan aja. Beda pendapat kan boleh, asal berdasarkan tuntunan. Saya berpendapat beda. Syafaat tidak di sana, dasarkan tuntunan tadi. Nabi kita mengatakan seperti itu. Ya, orang yang dapat syafaat dari Al-Quran itu yang hidupnya menjadikan Quran di depan. Kita di belakang, ikuti terus Quran itu. Pasti dapat syafaat Quran. Itu kata Nabi. Nah. Di samping itu Allah juga menjelaskan, barang siapa pegang teguh Al-Quran, dijamin tidak sesat dan tidak celaka. Berarti dapat syafaat Quran kan. Siapa yang berpaling, fa innalahu ma'isatan dongka. Wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa berpaling dari Al-Quran, pasti mengalami kesempitan hidup. Dan dikumpulkan oleh Allah nanti dalam keadaan buta. Itu Quran yang mengatakan. Nabi sudah berkata begitu, Quran mengatakan begitu, apalagi yang kurang percaya. Apalagi ini bukan berarti tidak mempercaya dengan syafaat ya, syafaat percaya. Justru orang yang akan mendapat syafaat di akhirat itu sudah didapat sejak di dunia ini. Dan di dunia sudah kita dapat. Maka saya diibarati oleh tafsir itu, syafaat itu laksana biji, ibaratnya suatu pohon, buah itu biji. Pohon mangga misalnya ada peloknya itu biji ditanam. Tanam nanti tumbuh pohon, kalau tumbuh keluar pohon. Lah kalau sudah keluar pohon lama nanti akan ada buahnya. Nah kalau pohonnya saja tidak keluar, masa mungkin akan ada buahnya. Maka Nabi menanamkan ilmu. Ilmu itu kalau diamalkan, nah nanti ibaratnya ini ilmu diamalkan, lah ibaratnya biji pohon, biji tanaman itu tumbuh. Di amalan itu ibaratnya suatu pohon. Nah nanti setelah tumbuh keluar pohon akan berbuah. Nah buahnya nanti di surga nanti. Kalau ilmu diajarkan ilmu oleh Nabi, tapi nggak diamalkan, dikatakan Nabi seperti pohon tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasajari bima bila apa? Samarin gitu. Jadi ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka Nabi mengajarkan ilmu. Ilmu diajarkan Nabi ya Al-Quran dan Sunnah. Maka Nabi mengatakan taraktu fikum amrayni, saya tinggalkan kepadamu dua perkara.
siapa pegang teguh dua perkara itu dijamin tidak sesat dan tidak celaka. Maka kita disuruh gigitlah dengan gigi gerahammu. Di dalam memegang ajaran Nabi, Quran dan Sunnah itu supaya ibaratnya digigit dengan gigi geraham. Kenceng sekali, jangan sampai lepas. Dijamin mesti kamu ya, dapat syafaat. Tapi kalau lepas, tidak mau mengikuti apa yang diwariskan dari Rasulullah, ya jangan harapkan itu semua. Sebetulnya kalau orang membaca sholawat itu kan doa, mencintai Nabi. Nah, orang yang cinta kepada Nabi itu mesti mengamalkan apa yang diajarkan. Bukan nyebut-nyebut namanya saja, tapi nggak mau mengamalkan ajarannya. Sampai Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Nah, aku di sini aku siapa? Nabi. Nabi aja disuruh menyatakan oleh Allah, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, ikuti aku. Aku di sini aku Nabi. Jadi kalau tidak mau mengikuti aku, berarti tidak mencintai Allah. Kalau tidak mencintai Allah, jangan harapkan surganya, karena yang punya surga itu Allah. Nah, jadi tanda orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Tanda mencintai Rasulullah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, jangan dilakukan. Tapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah, laksanakan. Idza amartukum bisyai'in fa'tum minhu mastata'tum. Semaksimalnya dilakukan. Apalagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah sahabatku pembahasan kita hari ini tentang syafaat Nabi Muhammad telah selesai. Semoga menambah hasanah keilmuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.